hormati Pak Camat, Bandar, Pak Polsek, ataupun yang mewakili Pak Dan Ramil, yang mewakili Pak Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Top BPKPAD, Buaniyah, dan tentunya para tokoh masyarakat, alim ulama, BPD, LPMD, tokoh masyarakat yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka dalam rangka sosialisasi pelaksanaan tukar guling tanah kas desa yang sudah digunakan untuk puskesmas. Tentunya ini merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa dari Dinas Kesehatan yang tentunya mau tidak mau beberapa tahun yang sudah lampau berharap statusnya itu jelas. Karena tadi disinggung oleh Pak Camat, baik itu mungkin dari Pak Kabid Nurdin kaitannya dengan masalah ke depan bahwa puskesmas ini mau tidak mau menjadi sebuah fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya tidak lain tidak bukan kami pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi bagaimana proses mekanisme agar nantinya puskesmas ini benar-benar bisa sesuai dengan harapan masyarakat dan tentunya secara fasilitas bisa benar-benar sesuai yang diidamkan masyarakat. Dan tentunya tadi disampaikan kalau pembangunan hanya mengandalkan alokasi APBD, tentunya saya yakin dengan kepentingan APBD, kebutuhan APBD yang segitu banyaknya, dengan puskesmas yang juga ternyata tidak hanya di Bandar juga pun juga ya, ada yang lainnya. Tentunya kami yang ada di tingkat kabupaten dari pemerintah daerah APBD tidak memungkinkan untuk bisa memposkan mengenai alokasi anggaran tersebut. Lewat alokasi anggaran DAK lah yang tentunya menjadi sebuah harapan dari Dinas Kesehatan untuk mengupayakan pembangunan ke depan. Tetapi tidak lain karena status tanahnya belum tanah Pemda, masih tanah desa, sehingga agak sulit untuk kita berproses. Sehingga kalau kemarin beberapa hari yang lalu kami sosialisasi di tingkat desa, ada beberapa puskesmas yang berharap akreditasinya juga harapannya mempunyai semacam nilai yang bagus. Sini akreditasinya nilai apa Pak? Utama ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nilainya lebih dari 7, tidak hanya pitulungan toh ya Pak ya. Tapi 7-nya 7 gemuk, malah 8B mungkin. Harapan kami alhamdulillah kalau memang itu sudah menjadi nilai yang baik bisa dipertahankan. Mudah-mudahan proses kaitannya dengan masalah tanah yang tentunya sudah barang tentu tadi disampaikan, informasinya juga ada semacam pengembangan ke depan, rumah bersalin juga sudah ada. Ini apresiatif sekali. Apalagi menurut ibu-ibu ke depan menurut saya harapan besar tentunya wanita hamil, ibu-ibu hamil itu tentunya kalau tidak ditangani dengan sarana prasarana pendukung yang benar-benar representatif, tentunya si suami ataupun mungkin yang lainnya juga agak galau. Barangkali mungkin secara fasilitas tepat atau tidak, sarana penunjangnya di puskesmas memadai atau tidak, tapi lewat alokasi anggaran DAK mudah-mudahan gedung dan sarana penunjang lainnya bisa benar-benar teranggarkan. Syaratnya adalah status tanahnya adalah tanah Pemda. Padahal saat ini adalah tanahnya adalah tanah desa. Bagaimana langkahnya Pak Ari? Monggo Bapak. Ya. Bagaimana caranya Pak Ari? Upayanya apa? Sehingga menurut saya Bapak dibuka, Bapak menurut saya di paparan kami. Tentunya kami berupaya ingin memfasilitasi bagaimana pengadaan tanah yang tentunya menjadi aset desa akan kita
ganti menjadi semacam aset kabupaten lewat tukar guling, ya kan? Lewat tukar guling yang seperti apa? Bukan, Mas. Ya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah aturan main yang secara dasar hukum seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu tentunya menjadi sebuah harapan kami agar nantinya desa beserta jajarannya termasuk tim yang nantinya akan memfasilitasi terkait dengan masalah tukar guling nantinya bisa benar-benar sesuai dengan mekanisme yang ada. Sudah barang tentu kami dari Juspermades ingin mengcover agar nantinya secara mekanisme kepanitiaan ini benar-benar tidak menjadi sebuah permasalahan krusial. Apalagi nanti kalau kesandung masalah hukum ya Pak ya. Tentunya permasalahan pertanahan ini menjadi sebuah permasalahan yang riskan manakala di dalam mekanismenya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam peraturan undang-undangan. Untuk itu, slide pertama yang ingin kami sampaikan sesuai dengan Permenkes tahun 2019 tahun nomor 43 bahwa Puskesmas ini merupakan pusat kesehatan masyarakat yang mau tidak mau menjadi sarana prasarana kesehatan yang sangat-sangat diidamkan oleh masyarakat. Kalau kita melihat kemarin masalah COVID saja, kita sudah panik dengan fasilitas terkait dengan masalah puskesmas yang terbatas, mungkin barangkali rawat inap yang tentunya juga harus kita perbaiki dengan semaksimal mungkin agar nanti secara penularan masuk baik. Ada semacam orang yang menunggui di situ, tetapi karena secara jarak, secara lokasi, secara fasilitas tidak memungkinkan, sehingga malah menjadi sebuah virus penularan yang tentunya harus kita antisipasi sejak dini. Tentunya di dalam menambahi mengenai fasilitas penunjang ini kita ada semacam pengadaan tanah yang mau tidak mau harus kita lakukan terkait dengan masalah kepentingan umum yang mendasari bahwa tanah desa itu bisa ditukar gulingkan untuk sarana prasarana untuk kepentingan umum. Lanjut Mas. Nah, kita ingin tahu sebenarnya landasan apa sih, aturan apa sih yang mendasari bahwa tanah desa itu bisa ditukar gulingkan. Kami paham sekali Pak Lurah, tentunya amanat Permendes, aturan ataupun mungkin undang-undang desa, sekecil apapun aset-aset desa jangan sampai hilang. Ini merupakan sebuah harapan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah. Tentunya di sini ada peraturan-peraturan yang harus kami sampaikan mengenai tukar guling yang menjadi sebuah aturan bahwa desa bisa melakukan tukar guling manakala itu menjadi sebuah syarat untuk kepentingan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tahun 1 Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, dan tentunya kita perkuat dengan Perbu Nomor 40 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa di Kabupaten Batang. Hal ini mau tidak mau menjadi sebuah dasar kita, pijakan kita bagaimana nanti dari tim desa dan panitia desa agar nantinya di dalam proses ini titik remi yang sudah tercantum di dalam peraturan tersebut kita belajar bareng agar nantinya mekanismenya benar-benar kita lalui sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada. Lanjut Mas. Nah, kita tahu bahwa Puskesmas ini merupakan kebutuhan yang sangat-sangat penting yang masuk menjadi kepentingan umum.
Mau tidak mau, kalau ini menjadi semacam kepentingan umum sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 19, ada jalan umum, ada waduk, ada pelabuhan, puskesmas ada di mana? Puskesmas ada di situ. Rumah sakit pemerintah pusat, daerah itu masuk di dalamnya, yaitu puskesmas. Sehingga harapan kami Bapak Ibu semua, tentunya sudah barang tentu, sudah tidak ada keraguan lagi Pak Lurah, ketakutan kok gegek aku disengeni karo masyarakatku, gegek kok nanti kami nuwun sewu malah dimarahi dari aparat karena mungkin melepas tanah desa. Nah, ini aturannya, ada kepentingan umum di situ. Dan alhamdulillah sejak tahun 1985 ya Pak, Puskesmas sudah berdiri dan tentunya menempati tanah desa yang semestinya sudah lama diidam-idamkan dari Puskesmas sendiri, karena untuk menambahkan lokal atau fasilitas pendukung membutuhkan dana yang tidak sedikit yang tentunya harus dapat kita alokasikan lewat alokasi dana lain, entah itu DAK ataupun yang lainnya. Lanjut. Kalau kita melihat bahwa kepentingan umum ini tentunya di dalam Pergub tahun 40 tahun 2007 jelas tentang aset desa, di situ bahwa tukar menukar tanah kas desa setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tanah penilai. Nah, alhamdulillah kita di Simpar ini sudah ada semacam tanah pengganti yang tentunya sudah tidak kesulitan lagi untuk berproses di dalam tukar guling ini, karena secara prinsip yang namanya tukar guling, guling ditukar dengan guling, tanah diganti dengan tanah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat memudahkan di dalam prosesnya. Walaupun ada mekanisme-mekanisme yang dilalui, kalau seandainya belum ada tanah pengganti, apalagi Indonesia dari tanah Pemda, alhamdulillah sudah ada semacam penyedianya. Ini akan lebih memudahkan di dalam proses mekanismenya. Termasuk barangkali kalau seandainya belum ada, kita harus menyediakan tanah pengganti dan ada masa tunggunya, ada data-data pendukung yang lain yang harus dipersiapkan, yang tentunya memakan waktu, memakan tenaga, dan memakan pikiran yang tidak sedikit. Sehingga di dalam poin B-nya, apabila tanah pengganti belum tersedia, maka tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang. Itu kalau tidak ada, tapi alhamdulillah di sini sudah ada. Pemberian ganti berupa uang sebagaimana dimaksud huruf D dilakukan dalam hal belum tersedia tanah. Itu juga kita lewatkan karena sudah ada semacam tanah pengganti. Termasuk ketentuan-ketentuan lain. Pemberian ganti rugi berupa uang, batas waktunya sebagaimana dimaksud juga alhamdulillah sudah kita lewatkan karena sudah ada. Masuk yang lainnya, Mas. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf C harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa harapannya secara prinsip penggantian tanah itu senilai secara harga. Mungkin secara kualitasnya mungkin barangkali harapan dari desa ya harapannya lebih baik Pak Camat. Harapannya seperti itu. Tetapi karena mungkin ini ada semacam senilai, nilainya kalau memang ditaksir semisal 500 juta, berarti harus 500 juta. Harga pembandingnya seperti itu. Nah, karena apa harapan kami barangkali kalau seandainya harga itu lebih bagus, tentunya baik itu mungkin sewanya untuk pendapatan asli desa juga ada semacam pemasukan yang lebih bagus untuk kedepannya. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan tanah pengganti belum diperoleh, maka tanah tersebut tetap berada dalam rekening kas desa jelas. Mudah-mudahan karena ini sudah disediakan, sudah tidak kesulitan lagi dalam proses penggantian tanah. Tinggal nanti kita proses mekanismenya melalui musdes-musdes sosialisasi dan berkas-berkas
yang harus disediakan oleh desa. Lanjut Mas. Nah ini tahapannya apa Pak Ali terkait dengan masalah tukar menukar ini sesuai dengan pasal 35 Perbu nomor 40 tahun 2017, bahwa kepala desa menyampaikan surat kepada bupati melalui camat terkait hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat, dan pembentukan panitia pengadaan tanah pengganti. Jelas, alhamdulillah. Ini memang dibandingkan dari puskesmas lain ini paling simpel, karena tanah penggantinya sudah ada di lokasi tersendiri, yaitu Bengkok X10. Dan tentunya proses mekanisme saat ini merupakan tahapan awal lewat sosialisasi. Alhamdulillah kalau tadi nanti disampaikan oleh Pak Lurah sudah sangat mendukung sekali, Pak Camat juga sudah mendukung. Mungkin BPD, LPMD kami juga nanti ingin saran masukannya, tanggapannya, mudah-mudahan juga mendukung. Nanti dilanjutkan Musdes, musyawarah desa yang nantinya membuat semacam kesepakatan. Kira-kira apakah masyarakat itu memberikan sebuah izin, memberikan sebuah pernyataan mengenai kesanggupan, dan nanti diwujudkan di dalam berita acara Musdes. Keputusan BPD, persetujuan tukar menukar, ada dokumen kepemilikan status tanah dan tanah pengganti melalui keputusan kepala desa dan lain sebagainya di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan proses ini bisa kita lalui dan secepatnya nanti harapan kami berproses untuk kepanitiaannya. Berdasarkan permohonan izin tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bupati melaksanakan penelitian administrasi. Tentunya sudah barang tentu setelah dokumen-dokumen yang ada panjenengan sampaikan ke kami, tim panitia sudah menyampaikan semacam berkas-berkas pendukung masuk ke Dispenmas Kabupaten, akan kita tidak lanjuti, kita sampaikan kepada Bupati, nanti akan kita sampaikan kepada tim yang ada di provinsi barangkali, yang harus merumuskan kelayakan sebuah tanah pengganti itu benar-benar layak atau tidak. Karena harapan kami tadi disampaikan yang menguntungkan desa. Gak usah khawatir Pak Lurah, gak usah khawatir BPD, LPMD, masyarakat. Kami berharap tanah pengganti itu jelas akan menguntungkan desa. Dan harapan kami pun juga menurut panjenengan, karena ada semacam statement seperti itu, malah upah-upahan duit besar, akhirnya terus alokasi anggarannya, permintaan masyarakat, akhirnya malah jadi menghambat kondisi karena iyalah ganti rugi yang harus dipermasalahkan dan sebagainya. Jangan, karena jelas di sini kami mempunyai semacam itikat baik bagaimana harapan masyarakat terkait dengan masalah pembebasan tanah ini, tukar guling ini, untuk bisa memberikan semacam pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat panjenengan. Tentunya bila ada sebuah kelayakan melalui izin Bupati, kita teruskan melalui permohonan izin. Tentunya kami juga harus menyampaikan kepada provinsi juga, agar nanti di kemudian hari barangkali ada hal-hal yang sifatnya administratif. Karena tentunya kami juga tadi disampaikan Pak Camat, minimal kalau seandainya empunya yang ada di atas itu tahu bila mana ada hal-hal, karena kadang muncul aturan itu setiap tahun ada semacam perubahan-perubahan. Tentunya kita juga harus menginduk aturan-aturan yang berkembang, yang terbaru, sehingga bila mana terjadi sesuatu hal kita tidak dipersalahkan. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia jelas, makanya sudah tidak bingung-bingung lagi nih. Dan tentunya pasal 36 ini ada ganti rugi berupa uang selisih sisa besaran selisih. Tentunya nanti di dalam Perbu sudah kita alokasikan mengenai aturan-aturan, nanti kita buka bersama bareng-bareng terkait dengan administrasi ini, sehingga monggo kami berharap Bapak Kepala Desa beserta nanti tim yang ada di desa segerakan Musdes, perencanaan-perencanaan, tahapan-tahapan, checklist ataupun mungkin prosedur yang ada,
Monggo koordinasi dengan kita, insya Allah akan kita pandu bareng-bareng Pak Lurah, sehingga harapan kami proses ini bisa cepatnya kita lalui. Lanjut Mas. Kami di sini juga ingin mempertegas Pak Lurah dan BPD, tokoh masyarakat semua, bahwa sesuai dengan pasal 76 tahun 2012 nomor 6, bahwa kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah itu dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Tentunya kalau kita melihat bahwasanya Puskesmas ini merupakan fasilitas umum yang mau tidak mau menjadi sebuah dambaan masyarakat, tentunya saya yakin dengan keikhlasan hati pemerintah desa masyarakat itu akan berupaya memberikan semacam kontribusi untuk itu semua, sehingga dasar inilah yang tentunya memberikan semacam supporting, sehingga sudah tidak ada keraguan lagi Pak Lurah. Dan tentunya di pasal 49 ayat 2 Permendagri tahun 1 2016, bahwa aset desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan lagi kepada desa kecuali sudah digunakan untuk fasilitas umum, itu pun juga sudah diatur di Permendagri. Sehingga kebijakan pemerintah daerah apa? Di sini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Desember bahwa perihal pasal 9 ayat 2 ini di dalam hati kami untuk kebaikan masyarakat sekitar. Ini ada sedikit pertanyaan secara pribadi dari kami. Kalau perluasan penambahan itu kan artinya membutuhkan artinya puskes atau semacam pertanyaan jawaban dari masing-masing membantu kepada masyarakat. Bahwa makin di kota mengatos rumah sakit rawat inapnya Allah ini tambah makmur gitu soalnya ini sakit yo sak kadang-kadang tiga monggo 3,5 monggo tambah lebih tambah sing penting nopo ganti luwih apik iki nopo ganti luwih apik ganti luwih apik kok ora seneng kok. Terus nanggapi kalian kula sering kali Pak Lurah merasa dari itu terus Lurah saja Pak dalam diri itu sembite boten katakan nopo meneh tikungan iki Pak kula sing tengah sini niku sering kejadian kecelakaan Pak senaosa boten fatal sering sekali nopo meneh pun di pabrik bumi harus dipalihin kula oleh bagi menggo kirine mawon berkos ono bapak ngoten niku Pak sering Pak nggih kula sanjang mbok didamelaken wong dalam kalih lah mau nih Pak Lurah yo wis tak dongeng terus Lurah yo iki dalam kajian dan iki nek bagi dalam puskesmas apa semriku kan kula usulane boten saged Pak berarti kan iku mangke pengen menapa puskesmas boten bisa mawon pramila kula nyuwun nek wonten dana nggih kabare wonten badhe kulibaraken mriko nggih mesti kan lebar tapi sak mentara niku sering kula niku sing ngene sing boten mriku Pak pasti hubungan niku asring terjadi kesalahan nek saged dana sing pundi Pak Lurah Pak sama nggih lan nyuwun parane mangke badhe libaraken puskesmas saged diboten iki ditambah